Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Siti dan keluarga besar Caboolture, Queensland, Australia. Yang kami hormati Ustadz Denny Kurniawan, Ustadz Rifan, dan seluruh keluarga besar di Indonesian Islamic Society of Brisbane atau IISB, dan yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang di acara Tarling, Taraweh Keliling yang diselenggarakan oleh di Indonesian Islamic Society of Brisbane bersama dengan masyarakat di Caboolture. Hadirin yang berbahagia, tidak lupa kita sanjungkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baik Bapak Ibu, malah kita bersama-sama mengawali acara kita dengan melepaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Siti selaku tuan rumah. Karena ini perdana Ibu, kami mohon kesediaan Ibu untuk menyampaikan sambutan di acara Tarling pertama perdana kita di Caboolture di tahun 2026 ini. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah puasa yang ketiga. Puasa nggak ibu? Puasa, alhamdulillah. Yang terhormat Ustadz Denny kembali lagi ke sini. Ustadz Rifan sama warga ISD. Kami berterima kasih kalian sudah datang ke sini menempatkan dan bersama kami menyambut keluarga besar Indonesia. menyambut bulan Ramadan, ya Allah. Terus kami juga mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau kekurangan sih banyak, tapi mohon maaf aja. Insya Allah tahun depan lebih meriah lagi, banyak anggota yang datang. Sekarang kami juga di sini mengadakan taraweh hari Kamis dan Jumat malam, mulai jam 7.30 sampai jam 9.30 untuk taraweh saja, tidak ada makan-makan. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak yang berdomisili di sini silakan datang untuk taraweh bersama. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari perwakilan keluarga besar di Indonesian Islamic Society of Brisbane. Kami mohon kesediaan kepada yang kami hormati Ustadz Rifan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini sebenarnya penunjukan yang mendadak. Saya kasih ya. Pertama, saya bukan lagi pengurus ISB dan tahun lalu saya sebagai advisor. Jadi tahun ini saya tidak lagi berkecimpung di ISB, tapi
saya bisa tahu apa yang sedang teman-teman ISB lakukan di bulan Ramadan terutama dan nanti di akhir tahun, di akhir bulan untuk Idul Fitri. Jadi saya mewakili teman-teman ISB mengucapkan terima kasih atas sambutan dari warga Kabulcur. Ini kegiatan yang mungkin ke-6 ke-7 kali ya di Kabulcur ini. Dari sejak awal di rumah sampai akhirnya kita bisa punya tempat seperti ini, satu kemajuan yang menurut saya cukup penting untuk siar agama Islam di wilayah Kabulcur dan sekitarnya, terutama untuk komunitas Indonesia dan teman-teman komunitas lainnya. Jadi sekali lagi saya atas nama ISB mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kegiatan ini dapat berlangsung seterusnya dan bisa diselenggarakan dengan lebih baik lagi ke depannya insya Allah. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama tausiah agama yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Ustadz Denny Kurniawan. Kepada Ustadz Denny Kurniawan, disilahkan. Baik Bapak Ibu, nanti akan ada sesi tanya jawab, question and answer. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya nanti pada sesinya kami persilakan untuk angkat tangannya dan menyebutkan nama dan langsung ke pertanyaannya. Baik, Ustaz Denny disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala Qur'an Karim, a'udzubillahi minasyaitonir ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dipertemukan kembali lagi dengan Ramadan tahun ini. Tadi yang disampaikan oleh Kang Ridwan dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah Bapak Ibu yang di Kabulcur terus konsisten Bapak Ibu ya mengadakan kegiatan-kegiatan memeriahkan Ramadan seperti saat ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk selalu mengikuti segala perjuangan dan langkah beliau hingga yaumil akhir nanti. Karena tadi nanti akan ada tanya jawab mungkin ya, jadi saya mungkin tidak akan terlalu panjang untuk membuka diskusi ataupun ya ramah tamah kita sore ini. Ya seperti yang mungkin tadi sudah disampaikan, alhamdulillah kita sudah masuk ke bulan suci Ramadan. Tahun ini kita masih di 10 hari pertama di bulan Ramadan ini. Mungkin saya ingin mengingatkan saja kalau kita tadi disampaikan dalam sebuah ayat Al-Baqarah yang sama-sama kita sudah tahu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu sekalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebetulnya di ayat itu bukan hanya puasa Ramadan tapi puasa secara umum. Seperti juga ini sudah diberikan atau sudah diwajibkan kepada umat-umat kita sebelumnya, dan targetnya apalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang bisa melakukan puasa Ramadan itu hanya orang-orang yang beriman, dan orang beriman ini berusaha untuk menjadi orang-orang yang bertakwa gitu ya. Jadi sebetulnya kalau dari ayat ini
puasa itself itu puasa bukan hanya puasa Ramadan, itu sebetulnya suatu hal yang sangat bermanfaat dan banyak faedahnya bagi kita sebagai seorang manusia. Kalau secara bahasa puasa itu artinya kan al-imsak ya. Bukan hanya imsak pagi-pagi kita sudah sahur terus sebelum subuh kita imsak gitu ya, nggak makan lagi, tapi imsak itu artinya adalah menahan diri dari melakukan sesuatu. Ini uniknya ibadah saum dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain kita diminta atau disuruh untuk melakukan sesuatu, sholat, kita melakukan sholat 5 waktu gitu ya, zakat, mengeluarkan harta, haji, pergi ke Baitullah dan lain sebagainya. Tapi ibadah ini justru kita diminta untuk deter gitu ya, untuk menghindari, untuk avoid something gitu ya. Yang sebetulnya hal-hal ini di luar kita melakukan puasa, makan, minum dan syahwat berhubungan suami istri gitu ya. Itu hal yang mubah gitu ya, bahkan mungkin bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib juga, karena makan itu kan perlu gitu, kita butuh untuk makan dan hal-hal yang lainnya. Tapi kita di saum itu justru dilatih untuk bisa menahan diri. Nah, kalau dulu mungkin kita sering dengar ya ceramahnya Jainuddin Amjad yang sangat terkenal, inti dari saum itu adalah menahan diri. Ya itu memang saum itu intinya adalah menahan diri gitu. Jadi menahan diri dari melakukan sesuatu. Makanya sebetulnya kalau menurut Quraisy Shihab dalam kenapa pakai kata kutiba gitu ya, saum ini dipraktekkan bukan hanya oleh umat yang beragama, tapi oleh umat yang non beragama. Bahkan direkomendasikan bukan hanya oleh sebagai kewajiban religius, tapi juga oleh ahli-ahli yang lain kesehatan. Sekarang kan ramai ya ada saum mubah ya. Saum mubah itu apa? Intermittent fasting gitu ya, atau apa gitu ya. Mungkin dunia kedokteran juga sudah sangat memberikan inilah salah satu faedah dari berpuasa itu adalah justru memberikan tubuh kita sebagai waktu untuk melakukan apa ya, untuk mengembalikan vitalitasnya gitu ya. Kalau misalkan tubuh selalu mengonsumsi makanan segala macam, capek dia, dengan saum itu dia bisa lebih sehat dan segala macam. Nah, makanya mungkin ini saya mengingatkan yang sedang kita lakukan saat ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan, salah satu dari rukun Islam, tapi kita perlu ubah mindset kita bahwa saum itu adalah sesuatu yang sebetulnya kita sebagai seorang manusia itu butuh gitu ya. Butuh bahwa ya tubuh kita juga butuh istirahat, butuh diberikan jeda waktu dan segala macam gitu ya. Nah, mungkin sebagai pengingat saja, kalau rukun saum itu sebetulnya sebagai requirement gitu ya, sebagai kewajiban itu kan yang kita lakukan hanya satu, menahan diri dari minum dan makan serta berhubungan seks dari pagi setelah subuh fajar sampai terbenamnya matahari sampai maghrib. Kalau kita sudah tidak makan, minum dan berhubungan seks dari pagi sampai maghrib, kita sudah gugur kewajiban untuk melaksanakan saum gitu. Yang wajib itu gitu. Meskipun tadi rukunnya ada juga kalau di mazhab Syafi'i, Maliki itu ya malamnya harus berniat dulu, ini saum itu melakukan apa, saum sunat kah, saum Ramadan atau apa gitu ya. Meskipun ya di mazhab lain kalau sudah melakukan itu ya sebetulnya sudah sah gitu ya. Jadi kalau misalkan dengan melakukan itu saja kita sudah gugur kewajiban. Nah, kalau kita hanya melaksanakan ibadah untuk menggugurkan kewajiban, sebetulnya kita rugi gitu ya. Kita rugi apa? Karena misalkan kalau dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa saum itu kalau mau dibagi, ada orang yang melakukan saum itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama itu saum umum. Orang umum itu ya apa? Yang melakukan tadi itu hanya sekedar tahan lapar, tahan dahaga dari pagi sampai sore, tidak berhubungan seks. Udah selesai. Itu yang umumnya seperti itu. Itu menggugurkan kewajiban. Puraga tanpa kadenda katanya kalau orang sudah bilang gitu. Yang penting udah selesai, udah checklist udah selesai. Jadi kita nggak berdosa karena tidak melakukan kewajiban. Udah selesai. Tapi mungkin itu kita hanya sampai pada tahap yang pertama.
tahap yang kedua, sebetulnya tingkatan yang kedua yang lebih advance lagi, ada plusnya. Selain menahan diri dari lapar dan dahaga dan berhubungan suami istri, saum tingkatan kedua adalah saum khusus. Apa khusus itu? Jadi kita menahan diri untuk berbuat dosa. Yang ditahan apa? Yang ditahan hanya panca inderanya saja. Mulut, mata kita gitu ya, tangan kita, seluruh panca indera badan kita tidak dilangkahkan kepada hal-hal yang bisa mendorong kita melakukan maksiat. Mulut kita jaga supaya tidak menyakiti orang lain. Pendengaran kita jaga dari mendengar hal-hal yang buruk gitu ya. Mata ya tidak melihat yang jelek. Ini adalah saum pada tingkatan yang kedua nih. Kalau kita tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak menjaga syahwat, tapi juga menjaga semua panca indera kita supaya menghindarkan diri dari dosa. Nah ini saum khusus itu ya. Makanya di dalam hadis ada yang mengatakan kan, malam yada qaula zur atau rubba shaimin, gimana? Rubba shaimin laisa lahu min somihi ilal ju'i wal apos. Banyak orang yang berpuasa, ya dia hanya dapat lapar dan dahaga karena dia tidak meninggalkan kata-kata kotor, tidak meninggalkan perilaku-perilaku yang jelek gitu ya. Nggak berubah gitu. Jadi dia tidak yang namanya takwa itu Bapak Ibu ya. Takwa itu kan artinya dari waqo yaqi wiqoyatan, ittaqoyat ittaqoan. Itu artinya hati-hati menghindari sesuatu. Jadi kalau dalam hal itu disebutkan kita itu orang yang bertakwa itu seperti orang yang berjalan di tengah malam yang gelap gulita, berjalan di sebuah lapangan atau ruangan yang di sana banyak durinya. Jadi dia kalau melangkah tuh kayak gini gitu. Itu perumpamannya seperti namanya orang yang bertakwa. Jadi dia hati-hati dalam melakukan. Jadi dia kalau mau ngomong dipikir dulu. Kalau mau melihat yang baik-baik segala macam itu nilai pertama. Nah kalau kita bisa mudah melakukan itu, jadi sudah menjaga diri panca indera kita dari hal-hal yang jelek, maka kita sudah naik nih derajatnya. Bukan hanya menahan lapar dan dahaga, menahan berhubungan suami istri, tapi juga kita menahan panca indera kita supaya tidak melakukan hal-hal yang jelek. Nah, kata Imam Ghazali ada tingkatan yang ketiga tuh, ada as-saum al-khusus bil khusus gitu. Saum khusus yang khususnya khusus gitu. Nah, kalau yang ketiga ini, ya ini sebetulnya lebih advance lagi. Yang dijaga bukan hanya panca indera tapi pikirannya gitu. Jadi kalau definisinya menurut Imam Ghazali itu orang yang khusus saumul khusus ini, orang ini malu atau menjaga dari dari memikirkan selain Allah gitu. Jadi pikirannya yang dijaga, bukan hanya panca inderanya tapi pikirannya yang dijaga. Makanya Bapak Ibu ya, kalau di dalam saum kan apa yang harus kita lakukan? Tadi selain nahan lapar dan dahaga, sunnahnya apa yang harus kita lakukan? Sunnah saum apa? Yang pertama paling pagi sunnah saum itu adalah sahur ya. Nah itu sahur itu sunnah, bukan wajib ya. Jadi kita harus melakukan sahur. Yang keduanya sunnah saum adalah melaksanakan qiyamul Ramadan ya, atau salat tarawih yang mungkin nanti kita laksanakan juga. Man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyamul Ramadan, dia akan diampuni dosanya. Imanan wa ihtisaban, kalau dia melaksanakannya dengan penuh keimanan dan secara bersungguh-sungguh, dia akan diampuni dosanya yang sudah lalu. Itu. Ya, yang ketiganya apa biasanya yang harus dilakukan biasanya? Sebetulnya di dalam Ramadan itu yang paling utama itu biasanya apa? I'tikaf ya. Nah ini sebetulnya kalau kita lihat di hadis-hadis gitu ya, di riwayatnya, Nabi itu i'tikaf 10 malam terakhir itu dia menghilangkan atau menghindarkan, memutuskan diri dari dunia. Di 10 hari terakhir Nabi itu sudah tidak menggauli lagi istri-istrinya gitu ya. Terus beliau sudah tinggal di masjid. Memang agak berat ya kalau dalam hadis Nabi itu 10 hari terakhir itu nggak keluar masjid. Keluar mungkin kalau ke kamar mandi gitu atau ke toilet gitu ya. Bahkan ada sahabat yang meninggal waktu itu, Nabi itu nggak mau menjenguk gitu ya, karena beliau sedang beriktikaf. Tapi intinya waktu itu
Nabi ini melaksanakan mendetach dirinya dari dunia. Nah ini sebetulnya yang tingkat ketiga itu. Mungkin kita ya bisa diusahakan, tapi belum tentu bisa. Saya juga berusaha untuk melakukan itu ya. Nah tapi inilah mungkin 3 tingkatan saum yang harus kita lakukan, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan. Ya, tapi ya namanya juga step by step Bapak Ibu ya. Kita mulai mungkin dari kecil kita belajar untuk menahan lapar dan dahaga. Udah nih lolos nih. Mungkin ada yang sudah saum 10 tahun, 15 tahun gitu tiap tahun kita laksanakan. Nah mungkin kita perlu mengusahakan ya, kita sudah nyampe gak nih ke yang kedua, menahan dari panca indera kita dari melakukan hal ya mungkin scroll TikTok dikurangin gitu ya, denger gosip dikurangin gitu ya, macam-macam lah hal-hal yang itu mungkin kita kurangi gitu. Dan yang ketiganya mungkin kalau kita sudah bisa mendetach gitu ya diri kita dari dunia, hanya Allah yang pertama. Kemudian karena kadang-kadang kita kan masih beribadah itu karena kita menginginkan sesuatu ya. Kita rajin beribadah karena pengen surga gitu kan, karena pengen diampuni dosanya dan segala macam. Itu mungkin belum sampai nih kita ke yang ketiga ini. Kita mungkin baru sampai kedua, kalaupun kita misalkan sudah rajin sholat, beribadah dan lain-lain gitu. Tapi ya itulah mungkin hal-hal yang perlu kita ingat. Nah mungkin itu sebagai pengantar. Jadi mudah-mudahan kita bisa memaknai saum kita. Yang paling pasti saya ingin mendorong bahwa kita melihat, memutar ataupun mengubah mindset kita bahwa saum ini selain kita menjalankan amal ibadah, menggugurkan kewajiban, tapi kita juga menggunakan dan memaksimalkan saum ini sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri gitu ya. Karena kan faedahnya banyak. Saum itu mengajarkan kita untuk disiplin, menjaga diri gitu ya. Kalau mau dikaitkan dengan psikologi itu ada istilah apa? Marshmallow ya. Saum itu nisfus sabri katanya. Saum itu setengah dari kesabaran. Karena yang namanya sabar itu bukan berarti kita diem, tapi yang namanya sabar itu adalah kita menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu karena kita mengetahui kita akan mendapatkan sesuatu lain yang lebih baik dengan menahan diri. Itu namanya sabar. Nah, saum itu sebetulnya dalam hal, dan sabar ini saham dalam melaksanakan ibadah, sabar dari menjauhi larangannya, dan sabar dalam menjalankan perintah Allah meskipun perintah itu terasa berat dan terasa menyakitkan. Saum itu semuanya melakukan hal-hal seperti itu. Nah mungkin itu sebagai pengantar, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan kita bersama, dan mudah-mudahan dengan melaksanakan saum kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab kita lanjutkan. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya di sesi tanya jawab ini kepada Ustadz Denny. Apapun pertanyaannya yang berhubungan dengan baik materi yang tadi sudah disampaikan atau maupun tentang ibadah puasa Ramadan pada umumnya. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu, silakan langsung angkatkan tangannya, sampaikan pertanyaannya. Ibu jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi, anggota grup Keboja. Ya, saya ada pertanyaan dari penerangan Pak Ustadz tadi yang istikaf yang ketiga. Yang Bapak bilang kan 10 hari terakhir bagi laki-laki. Bagaimana dengan yang perempuan? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik Ustadz Denny, disilakan langsung. Ya. Ini pertanyaannya berat Ibu. Tapi saya jawab sesuai dengan ini aja Bu ya, seingat saya. Memang kalau di riwayatnya tuh nggak ada apa. Sebetulnya kalau di riwayatnya Rasul itu sebenarnya terakhir aiqadu ahlahu. Beliau membangunkan keluarganya. Jadi istri-istrinya dibangunkan juga untuk melaksanakan itikaf ya. Cuma memang apakah itikafnya harus di masjid atau tidak gitu ya. Nah itu memang mungkin kalau dulu nggak biasa perempuan langsung itikafnya di masjid. Karena memang dulu saya juga Bu, awalnya kalau kita kan itikaf itu biasanya malamnya aja di masjid gitu ya.
malamnya di masjid, terus paginya pulang lagi ke rumah gitu ya. Tapi kalau Rasul contohnya itu bahkan Rasul itu sampai mendirikan tenda biar banyak. tapi ya dengan apa tujuannya itu adalah supaya Rasul di situ ya fokus beribadah gitu ya, Udah tadi. Nah kalau pertanyaannya perempuan bagaimana ya sekarang saya kurang paham Bu ya hukumnya bagaimana. Kayaknya kalau ada masjid yang melaksanakan itu saya boleh juga ikut ya. Tapi yang paling utama itu adalah itikaf ini mungkin kita perlu ambil dulu esensinya dulu. I will do it. Itikaf itu adalah kita berdiam di masjid. Rio ini kayak ngajak gue berenang. Kita mendetek. Iya bilang aja. Ngajarin gue Bang. Menghilangkan koneksi kita dengan dunia gitu. Jadi sekarang banyak kan trennya Bapak Ibu ya. Ada yang itikaf pakai umroh di Masjid Nabawi gitu ya, dengan harga yang lebih mahal umroh gitu. Itikaf di Masjid Nabawi gitu ya, ke Mekah sekaligus Ramadan di sini. Tapi selama itikaf main HP, nonton YouTube, ya sama aja gitu ya. Ngapain cuma pindah tidur aja ke masjid, sebenarnya jadinya pindah tidur ke masjid ya kita meramaikan masjid itu adalah ibadah juga bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita pindah ke masjid tapi di masjid cuma ngobrol, ngerumpi, nggak baca Quran, nggak yang lain-lain, sama saja. Maksud saya adalah ketika kita melaksanakan bahkan mungkin ibu nggak sempat gitu ya ke masjid ataupun melaksanakan itikaf di dalam rumah, itu ibu tetap bisa mengambil ataupun melaksanakan itikaf atau ya kelebihannya ataupun keberkahannya itu masih ada. Salah satunya mungkin yang kita lakukan Bu, jangan lupa untuk jangan miss tarawih aja Bu. Tarawih kalau bisa berjamaah gitu ya, kalaupun di rumah berdua karena ada hadis yang menyampaikan kalau ada orang yang ikut tarawih di dalam rumah, terus dia ikut tarawih sampai akhir dengan imamnya, itu seakan-akan dia sholat sampai subuh. Jadi meskipun nanti tarawih kita cuma 11 rakaat gitu ya, atau 23 rakaat, tapi kalau kita ikut tarawih Bu semalam, nggak miss gitu ya, kita tuh seakan-akan pahalanya tuh sampai sholat sampai subuh gitu, nggak berhenti. Karena memang dulu itu ini nyambung nggak apa-apa ya Bu ya. Mudah-mudahan masih relevan. Karena salat tarawih itu kan qiyamul Ramadan ya. Kalau di bulan-bulan biasa qiyamul Ramadan itu sebetulnya jumlahnya itu nggak dibatasi. Mau 2 ya, minimal 2 sama witir jadi 3 gitu ya. Atau ya sekarang ada yang 11, ada yang 20. Bahkan dulu zaman Umar bin Abdul Aziz sudah mulai Ramadan itu sampai 30 Ramadan. Sebetulnya kalau menurut hadisnya lebih dari itu juga boleh, yang penting 2 rakaat. Umar Rasul tuh bilang sebelum subuh tiba kamu harus tutup sholat malam dengan sholat witir gitu ya. Jadi jumlahnya berapa? Nggak ada spesifikasinya sebetulnya. Cuman untuk memudahkan kan ada hadis dari Aisyah menyatakan bahwa Rasul itu hanya melaksanakan ibadah tarawih itu 8 rakaat 11 rakaat gitu ya. Tapi sahabat melihatnya sebetulnya bisa lebih dari itu, makanya Umar bin Khattab melaksanakan 23 rakaat gitu ya. Tapi intinya buat situ ya. Tapi intinya itu adalah bahwa kalau kita nggak miss tarawih, salat qiyamul Ramadan, maka kita itu mendapatkan pahala sampai subuh. Artinya mungkin ada kaitannya ibu kalau perempuan nggak itikaf di masjid, gimana kita bisa dapat kali kefaran gitu ya. Mungkin nyambung dengan hal itu. Nah sebetulnya kalau kita taraweh gitu ya masih bisa dapat untuk qadar gitu. Mudah-mudahan ya, meskipun kita nggak masjid. Karena intinya sebetulnya itikaf itu untuk mendetek kita dari tergantungan kita kepada dunia. Itu mungkin Bu ya, mudah-mudahan ya langsung menjawab, tapi mudah-mudahan menambah. Baik, terima kasih Ustadz Denny. Bapak Ibu mohon maaf, di Kabulcer biasanya maghrib itu 6.27 ya, 6.27. Oke. Baik, kita masih punya satu kesempatan lagi untuk bertanya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung saja sampaikan pertanyaannya, angkat tangannya, dan ya silakan Ibu di sebelah sana.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elsa. Yang saya pertanyakan, karena ini kan bukan di negara kita ya, jadi nuansa Ramadan itu kadang nggak ada gitu, karena bukan di negara kita. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara menjaga semangat ibadah Ramadan dari awal sampai akhir, semangatnya kita gitu. Soalnya kita nggak dengar azan, ya kan. Terus di saat kita kerja juga kadang kita cuma sholat zuhur, asar, terus kita nggak sholat maghrib sama isya, ya kan, karena kita kerjanya sampai malam. Terus itu bagaimana Ustaz? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, terima kasih pertanyaannya, Bu. Sebetulnya kalau saya ingin mengubah kita ya, pandangan kita. Memang ketika di Indonesia seru gitu ya, warung ditutup, warung ditutup gitu ya, terus masjid rame gitu. Jadi kita Ramadannya tuh kondusif gitu ya di Indonesia. Tapi menurut saya kita harus bersyukur justru kita berada di sini di negara yang mayoritas non Muslim atau yang kita jadi mayoritas di sini karena kita sebetulnya lebih teruji gitu Bapak Ibu ya, karena kerja mungkin yang lain makan minum seperti biasa nggak ada ini, bahkan mereka bingung kok kamu kenapa nggak makan minum pagi hari sampai sore. Nah menurut saya kita bersyukur di situ dulu, justru itu jadi kelebihan. Nah yang kedua, sebetulnya kenapa para ulama itu Bu menjadikan niat itu sebagai rukun ibadah ya, termasuk juga puasa itu kan kita harus mengucapkan niat. Kalau di Sami awal itu sama Godin hadis kemarin hadis nanti Allah Taala itu ya malam harinya, karena niat itu memframe kita gitu ya, memframe kita. Bu kalau kita nggak niat tuh nggak makan dari pagi sampai sore itu tersiksa banget. Tapi kalau kita punya niat gitu ya, kalau punya niat dikasih makanan, ditawarin segala macam kita. Jadi sebetulnya yang pertama kita harus meluruskan niat, menguatkan itu. Dan kalau ya kita sebagai manusia itu pasti berpikirnya tuh what's in it for me Bu ya, apa sih yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan puasa gitu. Yang keduanya tadi selain niat ya kita sebetulnya kumpul-kumpul ini seperti yang disampaikan oleh ya, seperti yang disampaikan oleh teman-teman ini, berjamaah itu adalah salah satu caranya juga Bu, karena kalau orang berjamaah biasanya kalau kita sholat berjamaah semuanya akan khusyuk gitu. Oh iya, ada maksudnya? Iya, mungkin nanti dilanjutkan Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ustadz Denny dan ibu-ibu yang sudah bertanya. Bapak Ibu sekarang sudah memasuki waktu sholat maghrib. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Kita tutup dulu sesi pertama kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk menyantap hidangan takjil yang telah disediakan oleh tuan rumah. Kami berikan waktu sekitar 15 menit, karena setelah itu kita akan lanjut langsung melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan setelah itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk kembali menyantap hidangan yang telah disediakan sambil menunggu waktu isya tiba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baca kita ini segera akan berbuka. Yes, thank you guys, udah selesai. Oh udah. Udah selesai, jadi habis ini kita buka puasa, maghrib, makan berat, tarawih. Oke, bye bye.